Maka Islam din yusur. Islam agama mudah. Bukan agama yang dikatakan oleh komunis, agama yang hanya di masjid, di luar masjid gak boleh ngomongin Islam. Dan juga bukan agama tasawuf, yang orang hanya ibadah di masjid, tidak mengenal pasar, tidak mengenal dunia. Menunjukkan Islam mengajarkan akhirat dan mengajarkan dunia. Lihat kalau masuk masjid baca doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau keluar masjid doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya ini masjid ya ikhwah, semuanya rahmat Allah Azza wa Jalla. Salat rahmat Allah, zikir rahmat Allah, baca Al-Quran rahmat Allah, berdoa rahmat Allah, kajian rahmat Allah. Maka ketika kita masuk masjid, kita minta sama Allah dibukakan pintu rahmat-rahmat Allah Azza wa Jalla. Dengan itu manusia kalau masuk ke masjid, tutup semua urusan dunia. Karena dia sedang mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Makanya orang kalau pengen sholat, jangan disibukkan dengan dunianya. Pengen sholat, jangan disibukkan dengan dagangannya. Pengen sholat, jangan disibukkan dengan HP-nya. Dia tutup semua pintu itu. Kenapa? Karena ini masjid isinya rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya Allah minta kepada kita ketika datang waktu sholat untuk fokus kepada rahmatnya. Makanya dia tutup. Makanya sebagian ulama mengatakan isyarat. Kenapa sholat itu dimulai dengan takbir? Ketika dia mengangkat tangan, dia mengucapkan Allahu Akbar. Artinya ketika dia mengangkat tangan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, pada saat ini tidak lagi ada urusan yang lebih besar dibandingkan urusan Allah Azza wa Jalla. Maka urusan tokonya, dagangannya, pekerjaannya, semuanya dia berhentikan dulu, dia fokus untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan Allah minta itu ketika di masjid. Makanya tidak boleh transaksi di dalam masjid. Bahkan orang yang bertransaksi di dalam masjid, kita doakan agar tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tempat ini tempat rahmat, penuh dengan rahmat. Nah ini menunjukkan manusia nggak boleh dia menghabiskan semua waktunya untuk dunia sampai lupa sholat dan kewajiban. Kalau dia habiskan semuanya untuk dunia, maka dunia itu akan membinasakan dia. Kenapa? Dia jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Cuman di sela-sela cari dunia, tetap harus datang ke masjid untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini energi untuk ketika keluar dari masjid ada semangat lagi seorang hamba. Namun kalau dia habiskan semuanya duduk dengan orang-orang dunia, dia lalai dari sholat, lemah dia. Tapi diingatkan nama Allah dalam satu hari 5 kali ke masjid untuk mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi udah jangan sibuk dunia, masuk masjid masih di benaknya apa? Dunia. Ya, udah nunggu qomat nanti, masih sibuk aja. Udah qomat, oh masih rakaat pertama. Nanti kalau udah rakaat ketiga ketahuan nih dia. Rakaat ketiga baru dia datang. Dia wudu sampai ke masjid udah tahiyat terakhir. Akhirnya dia sedikit mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dengan itu gundah gulana gelisah terus meliputi dirinya. Kenapa? Dia tidak mengambil rahmat Allah. Nah cuman setelah kita beribadah kepada Allah di dalam masjid, lihat keluar masjid doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu keutamaanmu. Maksud keutamaan di sini rizki. Jadi udah keluar dari masjid, cari rizki lagi. Allah minta waktu-waktu khusus buat meraih rahmat Allah, sisanya diizinkan nama Allah untuk mencari rizki Allah Azza wa Jalla. Maka Islam din yusur. Islam agama mudah. Bukan agama yang dikatakan oleh komunis, agama yang hanya di masjid, di luar masjid gak boleh ngomongin Islam. Dan juga bukan agama tasawuf, yang orang hanya ibadah di masjid, tidak mengenal pasar, tidak mengenal dunia. Tapi Islam menyuruh kita ketika datang waktu sholat, tinggalkan semua aktivitas dunia, fokus. Kelar dari sholat, orang boleh lagi sama Allah diizinkan untuk mencari rizki Allah Azza wa Jalla. Mudah. Dia dapat rahmat Allah, dia dapat karunia Allah Azza wa Jalla. Dengan itu dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Ibnu Taimiyah mengingatkan ya kalau ya bahwasanya Allah juga memerintahkan kita untuk mencari rizki Allah
Azza wa Jalla. Nah, ini sekarang Ibnu Taimiyah menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap dunia. Tadi sebelumnya dia menjelaskan cara terbaik mendapatkan rizki. Sekarang gimana sikap kita? Lihat, subhanallah, kata beliau, hendaklah dia mengambil harta dengan jiwa yang dermawan. Artinya dengan jiwa merasa puas dengan semua pemberian Allah Azza wa Jalla. Karena harta ini ya ikhwah, sifatnya itu selalu kurang. Manusia tamak terhadap harta, dan harta itu menghiasi manusia untuk selalu kurang dengan harta. Makanya kalau dia ikuti kemauan dirinya dan ikuti kelezatan harta, tidak akan ada ujungnya. Maka Nabi SAW mengatakan tentang manusia, "Lau kana li ibni Adam wadi min dhahab." Kalau seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, maka dia akan meminta berapa? 2. Kalau udah 2 minta 3. Wala yamla fahu illa turab. Tidak ada yang bisa menghitikan dia kecuali apabila mulutnya diisi dengan tanah. Artinya kalau sudah wafat baru berhenti tamak terhadap dunia. Itu sifat kita terhadap dunia. Dan sifat hartanya, kata Nabi SAW, inna dunya khadiratun hilwa. Dunia ini hijau dan manis. Apa tuh hijau dan manis? Enak dipandang, manis dirasa. Jadi manusia kalau ngelihat dunia hijau, enak, dan rasanya juga manis. Itu sifatnya harta. Maka Ibnu Taimiyah, gimana sikap kita? Kita ngambil harta dengan jiwa yang dermawan. Artinya mengambil harta dengan jiwa yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Lihat kata Nabi SAW, hadis dengan tentang sahabat Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, sahabat, datang kepada Nabi SAW, minta dikasih sama Nabi. Minta dikasih sama Nabi. Minta dikasih sama Nabi. Sampai terakhir kata Nabi, ya Hakim, inna dunya khadiratun hilwa. Dunia ini hijau manis. Faman akhadhaha bisakhawati nafsi. Kalau siapa saja yang mengambil harta ini dengan kecukupan jiwa, diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Artinya dia ngambil secukupnya. Dia bagi-bagi terus waktunya untuk Allah, keluarga dan yang lainnya, diberkahi dia sama Allah Azza wa Jalla. Wa man akhadhahu bi isyrafi nafsin. Namun barang siapa yang mengambil harta dengan tamak, Allah tidak berkahi hartanya. Maka Nabi mempermisalkan kalladzi ya'kul wa la yashba, seperti orang makan gak pernah kenyang. Udah punya ini tambah lagi, gak pernah kenyang. Akhirnya dia masuk kamar gak pernah tidur, capek memikirkan hartanya. Harta yang mestinya membuat dia nyaman malah menyibukkan dia dan menjauhkan dia dari kenyamanan. Nah ini ya sikap yang paling baik terhadap harta. Lihat kata Ibnu Taimiyah, hendaklah memposisikan harta seperti tempat buang hajat. Antum di rumah kamar sama buang hajat, kamar mandi lebih bagus mana? Walaupun sekarang zaman subhanallah orang bangun kamar mandi mewah. Ya antum kalau lihat hotel-hotel berbintang kamar mandinya mewah. Sama kamar kita bagusan kamar mandi. Cuman menunjukkan buang hajat nggak mungkin ada orang betah di sana. Apa fungsinya toilet? Buang air besar, buang air kecil, azakumullah. Selesai dari itu keluar lagi dia. Nah begitu juga dunia. Dia ambil secukupnya, kemudian dia berhenti. Ya. Sebagian juga mengatakan seperti himar, keledai. Nggak mungkin dia di atas keledai terus menerus. Dia menaiki keledai ketika dia butuh. Setelah itu dia turun dari keledai, dia kembali ke rumahnya. Nah maka di sini menunjukkan harta itu di tangan, jangan sampai di hati. Sebagian orang Arab berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqi fi jaybi wa laysa fi yadi. Ya Allah, jadikanlah rizki hanya di kantongku, jangan sampai ke tanganku. Laisa fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah harta di kantongku, jangan sampai ke hatiku. Artinya dia ambil dengan kecukupan, dengan semua pemberian Allah Azza wa Jal, tidak tamak, diberkahi sama Allah Azza wa Jal. Ya, seperti dia masuk ke toilet ketika butuh, selesai dari toilet dia keluar lagi. Itu posisi mencari harta.